Salam Nusantara, salam Indonesia, salam keren, salam sahabat dari Pulau Lombok. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang leadership. Kali ini saya berbicara soal essential qualities of leadership. Jadi pentingnya kualitas dari seorang pemimpin atau kepemimpinan yang berkualitas, ya. Nah, jadi yang pertama yang saya mau katakan kepada kita dalam ketika kita mau punya kerinduan untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama ini harus kita miliki, yaitu humility. Humility itu adalah kerendahan hati, lowly in heart, jadi rendah hati. Jadi seorang pemimpin itu harus rendah hati. Bayangkan kalau kita melihat pemimpin yang arogan, kita mau datangi dia tidak bisa, harus pakai ini dan itu. Coba itu lihat itu Pak Deddy Mulyadi sama, kenapa saya mencontohkan mereka seringkali dalam berita ini, saya seringkali mengumpamakan mereka karena mereka tanpa sekat. Mereka tidak lagi dibatasi oleh protokoler. Mereka betul-betul mencair dengan masyarakat yang dipimpinnya. Mereka tidak takut akan ditusukkah, akan dibunuhkah, akan diapakankah, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka perbuat adalah sesuatu yang baik. Dan itu sebabnya mereka tidak takut dengan segala ancaman apapun, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau pemimpin-pemimpin kita rendah hati, kita tidak perlu harus telepon dia, harus hubungi ajudannya. Dan inilah yang sering kita jumpai di kepemimpinan sekarang ini. Tetapi mereka menerobos itu semua, kedua pemimpin ini menerobos karena apa? Karena kerendahan hati yang mereka miliki. Sehingga karena kerendahan hati itu, siapapun bisa datang, welcome. Mereka welcome, menyambut siapapun. Maukah engkau dari seorang pengusaha, maukah seorang pejabat, maupun seorang yang pegawai, orang miskin, dan apapun. Karena orang yang rendah hati itu tidak pernah memandang suku, agama, dan ras. Dia hanya datang dalam bentuk kemanusiaan kepada setiap orang yang mau ditolong atau mau mendapatkan penyelesaian dari masalah-masalah yang mereka miliki. Nah, kita membutuhkan pemimpin yang rendah hati. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul punya essential qualities of leadership. Jadi memang tidak semua pemimpin kita di bangsa ini rendah hati, banyak kali yang arogan. Kenapa saya katakan banyak kali pemimpin kita yang arogan? Karena kalau Anda mau datang kepada mereka, ada bodyguard-bodyguardnya yang menghalangi kita untuk datang kepada mereka. Walaupun ada Ibu Sally yang menghalangi supaya orang tidak dekat kepada dia, tetapi Ibu Sally atau Pak Aing itu akan selalu menerobos dan merangkul orang-orang yang perlu dirangkul, melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Itulah seorang pemimpin yang memiliki kerendahan hati di dalam kepemimpinannya. Dan kalau engkau menginginkan menjadi seorang pemimpin, hal ini, yang esensi ini harus Anda miliki dalam kehidupan Anda sebagai calon-calon pemimpin di masa mendatang. Baik itu pemimpin dunia ini, baik itu pemimpin agama, baik itu pemimpin organisasi, pemimpin apapun, kerendahan hati ini harus menjadi bagian yang mendasar dalam setiap kehidupan seorang pemimpin. Sehingga dia tidak menyalahgunakan kepemimpinannya untuk sesuatu yang tidak baik atau demi kepentingannya. Tapi dia betul-betul orangnya rendah hati itu akan memperhatikan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri, keluarganya, kroninya. Karena apa? Dia harus bertanggung jawab kepada negara dan terlebih kepada Tuhan. Haleluya. Nah, jadi
kita sebagai pemimpin harus memiliki hati yang kerendahan hati. Jadi sebagai pemimpin itu yang pertama yang harus dimiliki, hal yang esensial yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang kedua yang harus dimiliki seorang pemimpin ialah dia harus punya disiplin. Bayangkan kalau pemimpin tidak punya disiplin, suka-sukanya datang, mau jam berapa datang, terserah dia karena dia berpikir saya kan pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang disiplin. Dan saya melihat bagaimana Ibu Shirley meninggalkan ajudan-ajudannya yang beberapa orang itu. Kalau terlambat dia tinggalkan saja sampai harus mereka menyusul, ya. Itu karena dia memang orang yang disiplin. Sama dengan Bapak Aing yang jam 5 pagi sudah olahraga. Dan kalau seorang pemimpin, dia harus punya disiplin. Dapat mengatur dirinya, disiplin itu kan kepatuhan terhadap aturan-aturan main. Jadi kalau itu di aturan pemerintah, ya kita harus ikuti aturan pemerintah. Kalau disiplin yang kita buat sendiri, nah ini apakah kita bisa menggenapinya? Apakah kita bisa melakukannya untuk mendisiplinkan diri kita? Contoh, kalau seorang pemimpin, ya saya harus baca buku satu minggu itu sekian, atau satu buku atau 2 buku. Karena dia butuh referensi-referensi, masukan-masukan sebagai seorang pemimpin. Atau yang dia harus bangun pagi-pagi. Karena kita ini adalah orang yang bertuhan, baik itu Muslim, baik itu Hindu, baik itu orang-orang percaya, baik itu Muslim, baik agama apapun yang ada di Indonesia ini, mereka punya ritual untuk datang kepada Tuhan. Kalau saya saya mendisiplinkan diri pagi-pagi sekali untuk memberi waktu saya kepada Tuhan. Jam 4 kadangkala jam 4 kurang saya sudah datang kepada Tuhan karena saya sadar bahwa saya tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan saya butuh bantuannya, saya butuh pertolongannya, saya butuh kuasanya dalam kehidupan saya. Sehingga seluruh energi yang saya miliki diberkati oleh Tuhan. Dan seorang pemimpin harus berani mendisiplinkan dirinya. Kalau seorang pemimpin tidak berani mendisiplinkan dirinya, itu bukanlah seorang pemimpin. Pemimpin itu memang tertib. Pemimpin itu memang disiplin. Pemimpin itu memang mengikuti aturan. Kalau tidak, dia dicekok oleh KPK atau jaksa atau kepolisian. Karena apa? Melakukan korupsi. Karena dia tidak disiplin. Kalau dia disiplin, oh ini bukan uang saya ini. Ini uang negara, uang rakyat. Saya harus jaga. Saya harus mengawasi ini dan mempergunakannya demi kepentingan masyarakat. Karena adanya tadi kerendahan hati, disertai dengan kedisiplinan, dia tidak akan mengambil yang tidak haknya. Justru dia berani memberikan haknya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Karena apa? Untuk menolong orang-orang yang lebih susah dari dia. Sebagai pemimpin, pastilah dia mempunyai kelebihan. Dan itu sebabnya saya mau katakan, ketika seorang pemimpin yang memiliki esensi yang mendasar, yaitu kerendahan hati, lalu disiplin, dan yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ialah vision. Vision itu adalah visi. Visi atau mampu melihat gambaran besar atau wawasan ke depan. Bayangkan kalau seorang pemimpin tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Satu contoh. Misalnya saya ada di sini, ya, saya ada di Mataram ini. Lalu kemudian saya ingin pergi ke Cakra. Dan itu tujuan saya, Cakra. Dan itu jelas, tujuan saya adalah Cakra. Nah, bagaimana saya pergi ke sana itu? Karena ada banyak jalan untuk pergi ke sana. Apakah saya mencari jalan yang lebih jauh? Apakah saya jalan yang singkat?
Apakah saya naik sepeda motor, apakah naik sepeda, apakah naik mobil. Yang jelas naik pesawat tidak bisa. Ya. Nah, jadi seorang pemimpin dia tahu kemana dia akan pergi. Dia tahu bagaimana menuju sampai ke situ. Dengan cara bagaimana dia sampai ke situ, dia tahu. Nah, seorang pemimpin yang punya visi, dia tahu misalnya di satu kampung ada terjadi apa istilahnya, kemiskinan yang rentan, kemiskinan yang sangat luar biasa. Dan ada orang-orang yang rentan miskin juga di situ. Nah, itu berkumpul di satu kampung misalnya. Nah, saya punya tujuan untuk mengentaskan kemiskinan mereka. Saya punya tujuan untuk menolong mereka. Maka saya akan menolong mereka. Saya menggunakan bagaimana caranya saya bisa menolong mereka. Saya akan menggunakan memanage APBD yang dipercayakan kepada saya. Misalnya saya sebagai gubernur. Jadi yang penting sasarannya jelas, kelihatan, dan disertai dengan bukti-bukti. Dan sehingga mereka dapat tertolong. Yang rumahnya tidak layak huni, diperbaiki. Yang dia tidak punya usaha, diberikan modal usaha. Yang tidak punya, yang mau bekerja, bertani, diberikan lahan pertanian. Kan negara punya lahan. Jadi itu pemimpin yang punya visi. Nah, yang tak kalah pentingnya, yang mau saya katakan ini adalah decision. Jadi kita harus punya kemantapan dalam mengambil keputusan. Bayangkan kalau seorang pemimpin tidak memiliki keputusan yang tegas, tidak berani mengambil keputusan yang tegas dalam, misalnya satu contoh. Misalnya kan ada orang-orang yang kita pimpin, ya, orang-orang yang kita pimpin, dan kemudian ada pengelolaan dana keuangan di situ yang dipercayakan kepada masing-masing orang. Katakanlah masing-masing orang. Ini dalam sebuah organisasi kecil lah dulu, sebelum kita melihat kepada organisasi besar atau pemerintahan. Nah, ketika kita mempercayakan sesuatu kepada mereka, lalu ke mereka tidak mempertanggungjawabkan, itu langsung kita payet itu. Harus dipecat. Karena tidak mempertanggungjawabkan kemana uang itu. Kalau itu dalam kasus pemerintah, itu harus dilaporkan kepada KPK. Harus berani. Keputusan yang diambil untuk melaporkan itu adalah sebuah keberanian. Karena kalau tidak, seorang pemimpin nggak berani mengambil keputusan untuk mendisiplin orang-orang yang tidak disiplin, maka dia akan menjadi bulan-bulanan. Dia akan menjadi bahan tertawaan. Dia akan dipermainkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Tapi kalau pemimpin itu tegas, tegas di sini berarti ya, kapan dia harus mendisiplinkan, kapan dia harus memberikan reward, kapan dia harus memberikan punishment, dia harus tahu. Dan itu harus berdasarkan data dan fakta. Supaya apa? Kepemimpinannya itu dihargai dan dihormati oleh banyak orang. Kita lihat bagaimana ini kembali lagi kepada kedua orang ini. Dalam mereka memberikan statement-statement mereka kepada SKPD yang mereka pimpin supaya menggunakan keuangan itu dengan baik. Jangan ada mencoba-coba membuatnya membelok-belok ya. Dan itu sesuatu, dan dia katakan kalau sampai Anda melakukan itu, kami akan ambil tindakan tegas. Itu keputusan yang dibuat. Nah, jadi dalam kehidupan seorang pemimpin, yang esensial ini harus kita miliki kualitas seorang pemimpin yang paling mendasar ini harus kita miliki. Yang tadi saya katakan ada kerendahan hati di situ, juga ada decision di situ, dan ada juga di mana ada kerendahan hati, ada visi, ada atau visi atau decision, ada keputusan yang harus diambil
dengan tegas supaya kita sebagai pemimpin betul-betul punya arah, ada disiplin. Nah, ketika keempat hal ini kita miliki, saya mencoba mengulangnya, ada disiplin, ada vision yang jauh ke depan, melihat jauh ke depan, ada humility, jadi kerendahan hati, ada juga decision. Nah, kalau ini kita punya sebagai seorang pemimpin, ini bagian yang pertama. Mari nanti kita ikuti besok bagian yang kedua, karena dalam hal ini di 5M ini saya membawa hanya satu kali dalam satu hari. Kiranya Tuhan memberkati kita, siapapun kita yang mau jadi pemimpin, ingatlah hal-hal yang esensi ini dalam kehidupan kita, bahwa dibutuhkan kerendahan hati, diperlukan disiplin, dibutuhkan keputusan yang berani, dan dibutuhkan kerendahan hati. Sehingga kedepannya kita mengingat bahwa kepemimpinan itu memang gak mudah. Dia harus berbeda dengan yang lain. Cara hidupnya, cara dia berkata-kata, cara dia memandang dunia ini dan memandang masyarakat, itu harus berbeda dari kebanyakan orang. Karena apa? Dia punya hati nurani yang baik untuk membangun. Karena dia memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Jadi kualitas esensi kepemimpinan ini biarlah kita miliki sebagai orang-orang yang mau terjun di manapun kita mau terjun. Kiranya kita mengambil keputusan untuk bersama-sama melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Kalau engkau masih studi saat ini sebagai mahasiswa, saya menghimbau Anda, jadilah mahasiswa yang betul-betul punya visi ke depan dan punya kerendahan hati, dan jangan hanya ngomong saat di mahasiswa Anda keras, tapi setelah Anda menjadi pemimpin, Anda bagian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Kalau engkau masih SMA tapi engkau ingin memimpin, miliki esensi, dan saya berharap kita mau mendengarkan hal-hal kepemimpinan, pengertian kepemimpinan, dan apa itu kepemimpinan, supaya kita memiliki hal yang jelas dalam pemikiran kita. Sehingga ketika kita duduk sebagai pemimpin, kita sudah ada punya konsep dalam hidup kita. Kita tahu apa yang harus kita buat, kita tahu apa yang harus kita isi dalam kehidupan kita sebagai calon-calon pemimpin di masa depan. Kenapa saya tergerak untuk ini? Karena saya rindu. Mungkin 5-6 tahun ke depan, Anda belum menjadi pemimpin. Tapi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, Anda lah yang mengambil kendali di bangsa ini. Dan ketika Anda mengambil kendali kepemimpinan di bangsa ini, semoga bangsa ini akan jauh lebih baik. Sebagaimana harapan para pejuang-pejuang kita, isilah kemerdekaan ini sebaik-baiknya. Jangan cemari hal-hal yang baik, yang luar biasa yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita. Kita hanya tinggal mengisi dan membangun bangsa ini bagi kejayaan Indonesia.